Mbak menceritakan tentang masalah yang Mbak alami, alangkah lebih baiknya Mbak memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama Mbak siapa, dan nanti juga akan dilanjut Ibu juga perkenalan diri supaya kita lebih akrab lagi. Baik Bu, perkenalkan dulu saya Triana. Ibu bisa manggil saya dengan sebutan Nana. Oke, kalau begitu kemudian saya kenalan ya Mbak ya. Perkenalkan nama saya Aisyah Bisa Sayani, Ibu Ibu. Mbak bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu atau Kak juga. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya Mbak ya ke tadi ya Mbak ya. Mbak boleh menceritakan tentang masalah yang sedang Mbak alami saat ini? Tapi saya merasa aman Bu kalau berjumpa dengan Ibu. Jadi gini Mbak, di konseling kita pada siang hari ini itu ada beberapa asas kan. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak bisa nih secara terbuka atau secara belak-belakan menceritakan tentang permasalahan yang sedang mengajal di hati Mbak. Dan juga yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi ada kesukarelaan ini Mbak secara sukarela atau tanpa terpaksa datang ke ruang bingkai untuk menceritakan masalah yang Mbak alami. Lalu yang terakhir yang paling penting ini asas kerahasiaan. Jadi tenang aja Mbak, nanti Ibu akan menjamin rahasia masalah yang sedang Mbak alami saat ini. Apakah Mbak sudah paham? Paham Bu. Oke, kalau begitu bisa Mbak ceritakan masalahnya? Jadi begini Bu, saya kan mempunyai pacar tuh ya, namanya itu Doni. Saya sudah pacaran sama dia itu kurang lebih dari 5 tahun Bu. Jadi zaman saya waktu SMA. Tapi kan waktu itu kan kita kan mau kuliah Bu. Ternyata kuliah kita itu univnya beda Bu. Saya di sini dan pacar saya itu di universitas lain. Otomatis kan kita LDR ya Bu. Nah selama waktu itu tuh ternyata pacar saya itu selingkuh Bu dengan saya Bu dan memutuskan hubungan dengan saya. Tapi pada saat itu ternyata ketika menjalin hubungan dengan saya, dia malah masih menikah dengan orang lain dulu Bu. Jadi saya merasa sangat sedih, kesal juga Bu. Terus ketika di rumah saya jadi nggak mau makan Bu. Terus saya mau menyendiri saja Bu di rumah. Dan saya tuh maunya ketika saya lagi menikah juga sama dia aja Bu. Saya nggak mau sama orang lain. Saya sudah bilang juga sama orang tua saya Bu. Saya maunya nikah cuma sama dia Bu, nggak mau sama orang lain Bu. Oke, jadi intinya si pacarnya Mbak itu udah punya hubungan sama cewek lain Ketika masih menjalin hubungan dengan saya Bu. oh jadi sembunyi-sembunyi. Iya Bu, selingkuh Bu. Sabar ya Mbak ya. Iya Bu. Lalu adakah hal fatal yang pernah Mbak lakuin? Jadi begini Bu, tanpa sepengetahuan orang tua saya itu saya ke orang pintar Bu agar mantan saya itu balik lagi ke saya Bu. Jadi biar dia itu bisa balik lagi ke saya, bisa menikah lagi dengan saya Bu. Karena kan tadi sudah saya bilang Bu, saya nggak mau nikah kecuali sama dia Bu. Fatal banget ya Mbak itu Iya, ya Bu. Mbak sampai orang pintar. Tapi hasilnya gimana Mbak? Nggak Ya balik, balik lagi. nggak balik Bu. Kalau boleh Ibu tahu juga hal masalah yang Mbak alami itu juga apakah juga mengganggu tentang prestasi Mbak selama kuliah? Iya Bu, jadi setelah kejadian itu Bu, saya jadi sering nggak masuk ke sekolah, nggak masuk kuliah, terus saya jarang mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen juga Bu, karena kan saya sering menyendiri di kamar Bu, saya sering melamun, terus scroll chatnya yang dia dulu itu Bu, jadi kayak kangen gitu loh Bu. Jadi foto-fotonya, chatnya masih kamu simpan? Iya Bu. Padahal dia udah sama orang lain. Iya Bu. Oke. Lalu orang yang terdekat kayak teman dekat kamu itu ada yang tahu nggak tentang permasalahan kamu? Nggak ada Bu, tahu hanya ya sekedar saya diselingkuhi saja Bu, tapi kalau saya berhubung, saya itu nggak ada Nggak ada yang tahu, itu cuma rahasia kamu aja. Iya. Lalu gini, Ibu tanya, apakah hal yang udah kamu lakuin selama ini itu udah menjadi hal yang benar dan positif untuk kehidupan kamu ke depannya? Setelah saya pikir ya Bu, ternyata yang saya lakukan itu memang salah Bu. Saya berdukun, terus saya menyendiri, saya nggak mau bersosialisasi juga itu ternyata itu merupakan kesalahan fatal saya juga Bu. Oke, tadi kan Mbak udah menyadari kalau tindakan Mbak itu salah. Lalu apakah Mbak berniat untuk kayak merubah tentang pola pikir Mbak selama ini, tentang kebiasaan-kebiasaan Mbak selama ini jadi kebiasaan yang lebih baik lagi untuk kedepannya? Saya mau Bu, makanya saya datang ke Ibu, saya mau menceritakan, saya ingin Ibu mendengarkan cerita saya ini Bu. Oke, kalau begitu Mbak udah mempunyai solusi
Oke, kalau begitu Ibu kasih waktu 1 menit ya Mbak ya untuk Mbak bisa memikirkan solusi yang akan Mbak lakukan ke depannya. Benar ya Bu ya. Oke, gimana Mbak? Udah ketemu? Sudah ada Bu. Apa? Bisa jelaskan? Yang pertama Bu, saya itu harus move on dari mantan saya Bu. Saya nggak boleh larut dalam kesedihan ini Bu. Kan masih banyak laki-laki di luar sana yang lebih baik, lebih setia daripada mantan saya itu Bu. Terus yang kedua, saya nggak main ke orang pintar lagi Bu. Saya udah cukup sampai sini saja. Saya menantikan mantan saya itu Bu. Terus yang ketiga itu, saya harus lebih menyayangi lagi orang-orang di sekitar saya Bu. Karena kan seperti orang tua saya, terus teman-teman saya, pasti kan itu juga pada menjauh dari saya Bu. Karena kan dari ini saya menyendiri, terus dengan begitu kan orang tua pasti khawatir. Terus teman-teman nggak ada yang mau bersosialisasi dengan saya gitu Bu. Terus satu lagi Bu, mungkin saya akan mengupgrade diri saya Bu. Saya harus lebih fokus lagi untuk kuliah saya, belajar saya. Terus saya juga ingin membahagiakan orang tua saya juga Bu. Ini bagus banget Mbak ya Mbak sadar. Solusi yang sudah Mbak temukan untuk kedepannya. Lalu apa Mbak akan melakukan solusi-solusi yang sudah Mbak temukan tadi? Mungkin besok Bu. Besoknya kapan? Paling kalau nggak siang, bukan siang itu kan saya besok ada jadwal kuliah, saya akan masuk kuliah juga Bu. Karena kan beberapa hari ini saya nggak masuk kuliah Bu. Oke, kalau begitu ibu tunggu ya Mbak ya hasilnya ya Mbak ya. Kalau boleh tahu juga ini Mbak Ana ini dari semester berapa? Semester 5 Bu. Udah sibuk-sibuknya kuliah ya Mbak ya. Oke, kalau begitu kita ada di tahap akhir ya Mbak ya. Kita udah di tahap akhir. Ibu boleh minta tolong Mbak Ana untuk menyimpulkan tentang kegiatan counseling kita pada siang ini. Jadi setelah saya bertemu dengan Ibu, saya menceritakan semua permasalahan saya dengan Ibu, saya jadi merasa lebih lega lagi Bu. Ternyata masih ada orang yang mau mendengarkan cerita saya ini Bu, dan saya mau berubah menjadi lebih baik lagi dengan solusi-solusi yang sudah saya berikan tadi kepada Ibu. Dan saya juga akan menerapkannya besok siang dengan saya akan masuk kuliah, saya akan belajar dengan dia di kuliah nanti. Tadi kan Bapak sudah menceritakan permasalahannya juga, terus sudah menemukan solusinya dan juga sudah menyimpulkan tentang kegiatan kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya berarti kita jadwalkan ya Mbak ya, kapan kita akan ketemu untuk membicarakan tentang hasil yang sudah Mbak lakukan. Oh iya Bu. Kapan-kapan? Mungkin minggu depan Bu, saya akan kembali ke sini lagi untuk menceritakan perubahan saya seperti apa. Kalau minggu depan jangan di hari Rabu ya Mbak ya, kalau hari Rabu itu saya ada rapat. Oh baik Bu, jadi hari kapan ya? Mungkin Kamis siang nggak Bapak? Oh baik Bu, di situ itu kayak saya juga nggak ada kuliah Bu. Nanti Mbak WA ke saya dulu aja nggak Bapak? Baik Bu. Oke Mbak, kalau begitu itu berpesan ya Mbak ya, Mbak tetap semangat menjalani hidupnya dan jangan pantang menyerah, karena ya benar yang dikatakan Mbak tadi, kalau di luar sana masih banyak yang lebih baik lagi. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan ya Mbak ya konseling kita pada siang hari ini. Terima kasih karena Mbak Nana udah mau berpartisipasi lah datang ke sini untuk menceritakan tentang masalah yang Mbak alami, dan Mbak sudah percaya ke Ibu tentang Mbak bisa menceritakan masalah yang Mbak alami. Iya, saya juga terima kasih ya Bu, karena saya diberikan waktu untuk bercerita kepada Ibu tentang masalah saya ini Bu. Oke, kalau begitu Mbak bisa lanjut. Mungkin habis ini ada kelas? Iya Bu. Oke. Saya pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.